Selamat datang kembali di Lampor Channel. Semoga kalian sehat-sehat ya. Mari kita bercerita. Di balik hutan Madiun yang lebat dan gelap, sebuah legenda mengerikan beredar tentang seorang wanita yang menjadi sundel bolong, hantu dengan wajah terbalik yang tak henti mencari keadilan. Namun, ketika seorang peneliti paranormal bernama Damar datang untuk mengungkap kebenaran, ia tidak hanya menemukan arwah seorang wanita yang mati tragis, ia terjerat dalam perangkap kekuatan gelap yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Apa yang dimulai sebagai pencarian keadilan, berubah menjadi perjuangan melawan entitas jahat yang terpendam selama berabad-abad. Bisakah Damar mengungkap rahasia hutan yang mengerikan ini, atau justru menjadi bagian dari kutukan yang tak terhentikan? Sebelum kita mulai, mari kita mengobrol sebentar di kolom komentar. Kami ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang cerita ini, dan jangan ragu untuk tinggalkan komentar. Walaupun hanya sekedar menuliskan asal kotamu dan bagikan pengalaman, atau cerita yang pernah kamu dengar di kolom komentar, atau ide-ide konten yang menarik dan mistis yang ingin kamu ketahui lebih dalam. Di sebuah desa kecil yang terletak di Madiun, ada sebuah hutan lebat yang menjadi sumber ketakutan bagi warga sekitar. Hutan itu tidak pernah dijamah, kecuali oleh mereka yang harus mencari kayu bakar atau obat-obatan herbal. Namun, sejak lama, banyak cerita menyeramkan yang beredar mengenai tempat itu. Mereka mengatakan bahwa hutan tersebut dihuni oleh makhluk gaib, dan salah satu yang paling menakutkan adalah sundel bolong, arwah wanita yang memburu mereka yang berani melangkah ke tanah yang pernah menjadi tempat kematiannya. Cerita tentang sundel bolong sudah turun-temurun diceritakan oleh para orang tua kepada anak-anak mereka. Konon, sundel bolong adalah arwah seorang wanita muda yang dibunuh dengan kejam oleh suaminya yang berdusta. Ia dibunuh di hutan itu setelah suaminya mengkhianatinya. Dengan keadaan yang sangat tragis, tubuh wanita itu dibuang begitu saja di tengah hutan tanpa belas kasihan. Tidak hanya dibunuh, ia juga diperlakukan dengan sangat kejam, hingga tubuhnya hancur dan terpotong-potong. Sejak saat itu, arwah wanita itu menjadi sundel bolong, dan ia kembali dengan penampilan yang mengerikan, dengan wajah yang terbalik dan tubuh yang berlubang. Suaranya bisa terdengar di malam hari, mengerikan dan penuh kebencian. Ardi, seorang pemuda yang baru saja pindah ke desa tersebut, tidak pernah percaya pada cerita-cerita horor. Ia mendengar tentang sundel bolong hanya sebagai dongeng belaka. Bagi Ardi, itu hanyalah cerita yang dibuat untuk menakut-nakuti anak-anak. Namun, semakin lama ia tinggal di desa itu, semakin banyak orang yang memperingatkannya untuk tidak memasuki hutan pada malam hari. Warga desa percaya bahwa siapapun yang masuk ke hutan saat malam hari, terutama setelah matahari terbenam, tidak akan pernah kembali. Pada suatu malam yang gelap, setelah mendengar banyak cerita tentang hutan itu, Ardi memutuskan untuk membuktikan bahwa semua itu hanya kebohongan. Dengan tekad yang bulat, ia bersiap untuk memasuki hutan pada tengah malam, ketika semua orang sudah tertidur. Ia membawa senter kecil dan sebuah ponsel sebagai persiapan, meskipun ia tahu bahwa segala hal yang berhubungan dengan hutan itu tidak pernah bisa dijelaskan dengan logika. Langkah pertama Ardi masuk ke dalam hutan terasa berat. Udara malam yang dingin langsung menyelimuti tubuhnya, dan suara jangkrik yang biasanya terdengar di desa menjadi semakin pelan. Pepohonan yang tinggi dan lebat menyelimuti langit, membuat suasana semakin gelap. Tidak ada cahaya bintang yang bisa menembus dinding dedaunan yang rapat. Ardi merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam hutan ini, tetapi ia menepis rasa takut itu dan terus melangkah lebih dalam. Ketika ia semakin jauh ke dalam hutan, langkah kakinya terasa semakin berat, seolah ada yang mengawasi. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia mendengar suara tangisan. Suara itu terdengar seperti suara perempuan yang sedang menangis lirih. Ardi berhenti sejenak dan mendengarkan, mencoba mencari sumber suara itu. Namun, hutan tetap sunyi, dan suara tangisan itu tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan keheningan yang mencekam. Ardi merasa sedikit terganggu, namun ia mengabaikannya. Ia memutuskan untuk terus berjalan, berharap bisa segera keluar dari hutan dan membuktikan bahwa cerita tentang sundel bolong hanyalah mitos belaka. Namun, semakin ia berjalan, semakin kuat perasaan aneh yang menghantuinya. Ada sesuatu di antara pepohonan yang bergerak, meskipun tidak ada angin yang berhembus. Ia terus melangkah, semakin dalam ke dalam hutan yang gelap. Tak lama kemudian, di antara bayangan pepohonan yang gelap, Ardi melihat sebuah sosok putih. Sosok itu bergerak perlahan, melayang di antara pepohonan. Sosok itu terlihat seperti seorang wanita dengan rambut panjang yang terurai,
mengenakan gaun putih. Gaun putih yang dikenakannya tampak kotor, dengan bercak-bercak darah di ujung rok. Ardi merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu ini bukan hal yang wajar. Tapi, rasa penasaran yang kuat membuatnya semakin mendekat. Wanita itu berhenti dan berbalik. Wajahnya yang pucat dan penuh luka membuat Ardi terkejut. Namun, yang lebih mengerikan lagi adalah punggung wanita itu. Punggungnya berlubang. Sebuah lubang besar yang mengerikan memperlihatkan tulang-tulangnya yang hancur. Ardi hampir tidak bisa bergerak. Tubuhnya terasa kaku, matanya terbelalak ketakutan. Wanita itu mulai berjalan mendekat dengan langkah yang perlahan, namun penuh ancaman. Ardi mencoba untuk mundur, namun kakinya terasa berat. Suaranya serak, dan ia berusaha berbicara. "Siapa kamu?" Namun, wanita itu tidak menjawab. Ia hanya melangkah mendekat dengan senyum mengerikan yang terlihat di wajahnya. Mata wanita itu tampak kosong, hanya ada kehampaan yang mencekam. Wanita itu kemudian berkata dengan suara serak, "Kau berani menginjakan kaki di tanah tempatku mati, dan sekarang, kau harus membayar." Ardi merasa tubuhnya semakin lemah, dan tiba-tiba ia terjatuh ke tanah. Ia merasakan hawa dingin yang sangat kuat mengelilinginya, seakan-akan tubuhnya tidak lagi miliknya. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Di saat itulah, ia merasakan tangan yang dingin menyentuh lehernya, mengikatnya dengan kekuatan yang tak terlihat. Sundel bolong itu semakin mendekat, dan wajahnya yang terbalik tersenyum penuh kebencian. "Kau yang mengusik tempat ini, maka kau yang harus membayar," katanya lagi, suaranya seperti datang dari kedalaman bumi. Ardi merasa tubuhnya mulai kehilangan energi. Matanya berkunang-kunang, dan suaranya hilang begitu saja. Dalam sekejap, ia merasa seperti seluruh kekuatan hidupnya terserap oleh makhluk itu. Sebelum semuanya gelap, ia hanya bisa mendengar suara tawa sundel bolong yang semakin mengerikan, bergema di dalam hutan yang mencekam. Keesokan harinya, warga desa mulai khawatir karena Ardi tidak kembali ke rumah. Mereka mengorganisir pencarian, tetapi yang mereka temukan hanya jejak langkah kaki yang mengarah ke dalam hutan. Mereka mencari sepanjang hari, tetapi tidak ada tanda-tanda Ardi. Hanya ada sebuah lubang besar di tanah, yang tampak seperti bekas luka mengerikan di tubuh sundel bolong. Sejak kejadian itu, hutan di Madiun semakin dikenal sebagai tempat yang sangat mengerikan. Cerita tentang sundel bolong tidak lagi dianggap sebagai mitos, melainkan kenyataan yang menakutkan. Siapapun yang berani masuk ke dalam hutan saat malam hari, tidak pernah tahu apakah mereka akan kembali lagi. Dan setiap malam, suara tangisan seorang wanita terdengar di sekitar hutan, mengingatkan siapapun yang mendekat, jangan pernah menginjakan kaki di tanah yang penuh dengan kematian. Beberapa minggu setelah hilangnya Ardi, desa itu mulai dihantui oleh ketakutan yang lebih besar. Meskipun sebagian orang masih berusaha mengabaikan cerita-cerita yang beredar, ada banyak yang tidak lagi berani mendekati hutan pada malam hari. Warga desa yang dulunya percaya bahwa itu hanya cerita orang tua, mulai merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Pada malam yang gelap, di tengah ketegangan yang semakin meningkat, seorang pemuda bernama Dani yang baru saja tiba di desa itu, merasa tertantang untuk mencari tahu kebenaran di balik cerita sundel bolong. Dani adalah seseorang yang sangat skeptis terhadap hal-hal gaib. Cerita tentang Ardi yang hilang hanya membuatnya semakin penasaran. Ia memutuskan untuk membuktikan bahwa itu semua hanyalah khayalan belaka. Dani mempersiapkan diri dengan baik. Ia membawa kamera untuk merekam perjalanan dan senter yang lebih kuat daripada yang biasa digunakan orang. Dengan keyakinan penuh, ia memasuki hutan sekitar tengah malam, saat semua penduduk desa tertidur. Hutan itu tetap sama, gelap, dingin, dan sunyi. Langkah-langkah Dani terdengar jelas, namun setiap suara lainnya seperti menghilang ke dalam kegelapan. Ia mengabaikan rasa takut yang mulai merayapi dirinya dan melangkah lebih dalam, melintasi pepohonan yang semakin lebat dan kabut tipis yang menggantung di udara. Tapi semakin jauh ia masuk, semakin berat langkahnya, seolah ada kekuatan yang menahannya, menariknya lebih dalam ke dalam hutan yang mencekam. Tanpa ia sadari, sebuah bayangan putih muncul di belakangnya, bergerak perlahan dan tak bersuara. Dani yang terus berjalan, tidak menyadari bahwa ia sudah diikuti. Hanya setelah beberapa saat, ia merasa ada sesuatu yang mengintai, dan ia berhenti. Meskipun tidak melihat apapun, perasaan ngeri yang datang tiba-tiba membuatnya berbalik.
Dari kejauhan, ia melihat sosok wanita mengenakan gaun putih panjang yang terhuyung-huyung mendekat, rambutnya yang panjang terurai mengarah ke tanah. Dani menggenggam erat kameranya, mencoba mengabaikan perasaan takut yang menggelayuti. Ia tahu bahwa jika ia bisa merekam sosok itu, mungkin semua orang di desa akan percaya bahwa tidak ada yang aneh. Dengan perlahan, ia mengarahkan kameranya ke sosok tersebut, yang kini semakin mendekat. Wanita itu berhenti tepat di hadapannya, dan Dani bisa merasakan hawa dingin yang begitu menusuk. Wanita itu mendongak perlahan, memperlihatkan wajah yang mengerikan, dengan mata yang terbalik dan mulut yang terentang lebar. Dani hampir terjatuh, namun ia tetap berusaha berdiri tegak meskipun tubuhnya gemetar. Wajah itu sangat menyeramkan, dengan gigi-gigi tajam yang terlihat seperti menunggu untuk menerkamnya. Sundel bolong itu tersenyum mengerikan, senyuman yang penuh kebencian, lalu berkata dengan suara serak dan penuh amarah, "Kau datang untuk mencari tahu tentangku, dan sekarang kau akan tahu apa yang terjadi pada mereka yang menggangguku." Dani merasa kakinya seperti dipaku ke tanah. Ia mencoba mundur, namun seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya, membuatnya tak bisa bergerak. Pandangannya mulai kabur, dan ia merasa seolah-olah energi tubuhnya terkuras habis, seperti ditarik masuk ke dalam kegelapan. Di sekelilingnya, hutan itu mulai berubah. Pohon-pohon yang tinggi dan rapat, yang semula menambah kesan gelap, kini tampak seperti bayangan hitam yang bergerak-gerak. Suara angin berbisik di telinganya, dan dia bisa mendengar suara tangisan pelan yang datang entah dari mana. Tiba-tiba, sundel bolong itu melayang lebih dekat lagi, menyentuh dada Dani dengan ujung jarinya yang dingin dan tajam. Dengan setiap sentuhan, Dani merasakan tubuhnya semakin berat, seolah-olah seluruh energinya hilang, mengalir ke dalam tubuh sundel bolong. Mata Dani terbelalak ketakutan, dan ia berteriak memohon, namun suara itu hanya bergema di hutan yang sepi. Wajah sundel bolong semakin mendekat. Matanya yang terbalik menatapnya dengan penuh kebencian. "Kau harus membayar untuk keberanianmu," katanya, dan dalam sekejap, tubuh Dani terasa seperti terhisap oleh kekuatan gaib yang sangat besar. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Dani setelah itu. Warga desa kembali mencari-cari di hutan. Namun yang mereka temukan hanyalah jejak-jejak kaki Dani yang hilang begitu saja di tengah kegelapan hutan. Tidak ada tubuh yang ditemukan. Hanya kesunyian yang semakin pekat. Kamera yang dibawa Dani ditemukan di dasar sebuah pohon, dengan rekaman yang tidak bisa dijelaskan. Rekaman sosok sundel bolong yang semakin mendekat, hingga layar gelap dan terhenti tiba-tiba. Setelah kejadian itu, hutan Madiun semakin ditakuti oleh warga desa. Mereka percaya bahwa sundel bolong kini semakin kuat, dan tidak akan pernah membiarkan siapapun yang berani menginjakan kaki di tanah tempat ia mati. Warga yang masih berani melintasi hutan itu pada malam hari, selalu merasa diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan suara tangisan yang dulu terdengar di malam hari kini semakin sering terdengar. Setiap kali, tangisan itu semakin mendalam, semakin menyeramkan, seolah mengingatkan siapapun yang mendekat. Hutan ini adalah tanah kematiannya, dan tidak ada yang bisa melarikan diri dari genggamannya. Sundel bolong tidak hanya menghantui hutan Madiun, ia juga menghantui mereka yang berani mencari tahu tentangnya, dan siapapun yang datang, tidak akan pernah tahu apakah mereka akan kembali lagi. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang sundel bolong semakin menyebar di kalangan desa-desa sekitar. Hutan Madiun yang dulunya menjadi tempat yang biasa dilalui oleh para pemburu atau petani kini menjadi tempat yang lebih menakutkan. Tak ada yang berani mendekat setelah matahari terbenam. Warga yang dulunya enggan percaya pada cerita gaib, kini mulai merasakan kehadiran makhluk itu di sekitar mereka. Beberapa orang melaporkan mendengar suara tangisan di malam hari, dan beberapa anak muda yang tidak takut mencoba untuk masuk ke hutan, tidak pernah kembali lagi. Satu persatu, mereka menghilang. Namun, masih ada satu orang yang tak pernah gentar menghadapi hutan itu, Krishna. Krishna adalah seorang pemuda yang baru saja pindah ke desa tersebut, setelah mendapatkan pekerjaan sebagai guru di sekolah lokal. Ia bukan tipe orang yang mudah dipengaruhi oleh cerita-cerita horor. Dia mendengar banyak tentang sundel bolong, namun baginya itu hanya mitos yang diciptakan oleh orang-orang untuk menakut-nakuti. Suatu malam, setelah mendengar lagi cerita tentang hilangnya Dani, Krishna merasa penasaran dan ingin mengetahui lebih jauh tentang hutan Madiun. Ia merasa bahwa terlalu banyak orang yang menghindar tanpa benar-benar mengetahui apa yang ada di dalam hutan itu. Krishna memutuskan untuk membuktikan bahwa semua cerita itu hanyalah cerita belaka,
dan ia akan menjadi orang yang mengungkap kebenarannya. Dengan membawa peralatan seperti senter, kamera, dan ponsel, Krishna memulai perjalanan malamnya menuju hutan. Warga desa yang melihatnya mencoba untuk menghentikannya, memperingatkannya tentang bahaya yang mungkin dihadapi. Namun Krishna hanya tersenyum, meyakinkan mereka bahwa ia hanya ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di hutan itu. Malam itu, hutan tampak lebih gelap dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti tanah, dan suasana begitu sunyi, terlalu sunyi. Krishna mulai berjalan dengan hati-hati, memperhatikan setiap langkah yang ia ambil. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan langkah kakinya menggema di antara pepohonan yang tinggi. Semakin ia melangkah, semakin terasa ada yang aneh. Tiba-tiba, ia mendengar suara kaki yang ringan mengikuti langkahnya. Krishna berbalik, namun tidak ada siapapun di belakangnya. Hanya hutan yang tampak kosong. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi, sesuatu yang tak terlihat. Namun, ia berusaha menepis rasa takut itu dan melanjutkan perjalanan. Keputusan untuk masuk semakin terasa seperti sebuah pertaruhan yang besar. Saat ia sampai di bagian hutan yang lebih dalam, ia melihat sebuah cahaya redup di kejauhan. Cahaya itu berkelip-kelip seperti api kecil, dan Krishna mendekatinya. Namun, semakin dekat ia mendekat, cahaya itu menghilang, digantikan dengan kabut yang lebih tebal. Krishna merasa hatinya berdebar lebih cepat, dan perasaan bahwa ada yang salah semakin kuat. Tiba-tiba, dari antara kabut, muncul sebuah sosok yang sangat familiar, seorang wanita dengan gaun putih panjang yang koyak. Rambutnya panjang dan berantakan, hampir menyentuh tanah. Wajahnya tertunduk, menutupi sebagian besar wajahnya dengan rambut yang berantakan. Krishna mendekatinya, mencoba untuk berbicara. Namun, sebelum Krishna bisa mengucapkan kata-kata apapun, wanita itu mendongak perlahan. Wajahnya yang hancur dan terbalik terlihat mengerikan. Mulutnya yang terentang lebar memperlihatkan gigi-gigi tajam yang putih seperti tulang, sementara matanya yang kosong menatap Krishna dengan penuh kebencian. Ketika ia membuka mulutnya, suara serak yang mengerikan terdengar, membuat bulu kuduk Krishna meremang. Wanita itu berkata dengan suara serak, "Kau berani masuk ke dalam hutan ini, dan sekarang kau akan merasakannya." Krishna terdiam, tubuhnya terasa kaku. Ia mencoba untuk mundur, namun kakinya terasa berat, seolah-olah tanah menahan setiap langkahnya. Sosok itu melangkah mendekat, tubuhnya melayang di atas tanah, seolah-olah gravitasi tidak lagi berlaku untuknya. Krishna merasa seakan seluruh tubuhnya terkuras habis, seolah-olah segala energi hidupnya mengalir ke tubuh Sundel Bolong. Sundel Bolong, gumam Krishna dalam hati, menyadari bahwa apa yang ia hadapi bukanlah hal biasa. Wanita itu semakin mendekat, dan Krishna merasa hawa dingin yang sangat kuat merasuk ke dalam tubuhnya, membekukan seluruh anggota tubuhnya. Ia mencoba untuk berteriak, namun suaranya tertahan, tak mampu keluar. Wanita itu berhenti tepat di hadapannya, dan dengan senyum mengerikan yang semakin lebar, Sundel Bolong itu berkata, "Kau berani mengganggu tempat ini, dan sekarang kau akan menjadi bagian dari hutan ini. Jiwa-jiwa yang hilang di sini, semuanya akan menyatu. Kau tidak akan pernah bisa keluar." Tiba-tiba, Krishna merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sebuah kekuatan yang menariknya ke dalam kegelapan. Dunia di sekelilingnya menjadi kabur, dan ia merasa tubuhnya seperti terhisap, tubuhnya terangkat perlahan. Setiap inci tubuhnya terasa tertarik oleh sesuatu yang sangat kuat dan gelap. Dan dalam sekejap, ia terjatuh ke dalam kegelapan. Suaranya hilang begitu saja di tengah hutan yang mencekam. Hutan itu kembali sunyi, hanya menyisakan suara bisikan angin yang lembut. Keesokan harinya, warga desa yang kembali mencari-cari di hutan, menemukan kamera Krishna yang tergeletak di tanah. Ketika mereka memeriksanya, mereka terkejut melihat rekaman yang ada di dalam kamera. Rekaman itu memperlihatkan sosok Sundel Bolong yang mendekat, wajahnya yang mengerikan, serta suara serak yang terdengar semakin dekat. Warga desa semakin takut, dan cerita tentang Sundel Bolong semakin diperkuat. Mereka kini percaya bahwa siapapun yang berani masuk ke dalam hutan pada malam hari, tidak akan pernah kembali lagi. Setiap malam, suara tangisan itu terdengar lebih jelas, mengingatkan siapa saja yang mendekat. Hutan ini adalah tempat kematiannya, dan siapapun yang mengganggu arwahnya akan hilang selamanya. Sundel Bolong tidak hanya menjadi legenda, tapi kenyataan yang menakutkan. Dan siapapun yang berani mendekat,
akan mengalami hal yang sama. Mereka akan menjadi bagian dari hutan yang tidak pernah ada habisnya.